Pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Siang. Pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% berlaku per 1 Januari 2025. Nah, kemarin Menko Perekonomian, Menteri Keuangan bersama dengan pemangku kepentingan ekonomi lainnya telah menggelar konferensi pers untuk menjelaskan baik kebijakan PPN 12% maupun paket stimulus ekonomi yang akan disalurkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Kami telah merangkum untuk Anda apa saja kebijakan pemerintah terkait PPN 12% ini dan juga apa yang menjadi bantuan dari pemerintah. Jadi pemirsa, kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini sebetulnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Sebelumnya Undang-Undang HPP juga mengatur kenaikan PPN jadi 11% pada 2022 silam dan sesuai dengan jadwalnya yaitu PPN akan naik lagi menjadi 12% per 1 Januari 2025. Akan tetapi seperti yang juga sudah diterapkan sebelumnya bahwa PPN ini tidak dipungut atau dibebaskan untuk barang kebutuhan pokok dan penting atau biasa disingkat Bapokting. Misalnya seperti pada beras, terigu, daging, ikan, telur, dan lain-lain ini misalnya untuk bumbu-bumbu dapur, cabai, bawang merah, minyak, gula konsumsi, dan juga lain-lain. PPN bukan hanya dibebaskan atau tidak dikenakan pada barang-barang kebutuhan pokok, tapi juga untuk jasa-jasa seperti pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, angkutan umum, pelayanan sosial, hingga jasa persewaan rumah. Lalu apa saja yang nantinya akan dikenakan tarif PPN 12%? Ini mungkin yang jadi pertanyaan besar kita semua pemirsa. Jadi kemarin Menteri Keuangan sudah menjelaskan bahwa PPN 12% akan dikenakan pada barang dan jasa berkategori mewah dan dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Di antaranya ada bahan makanan premium. Sekali lagi dicatat ini disebutkan adalah bahan makanan yang dinilai premium. Ini merupakan bahan makanan yang sebelumnya tidak dikenakan PPN layaknya bahan makanan yang baru saja saya jelaskan tadi di paparan awal. Tapi tahun depan PPN 12% akan dikenakan misalnya pada beras premium, buah premium, daging premium, ikan premium sampai udang dan krustasea premium. Menteri Keuangan mencontohkan misalnya untuk daging kualitas Wagyu atau daging Kobe bahkan sampai king crab. Ini yang harga per kilonya saja bisa jutaan rupiah, barulah itu yang dikenakan PPN 12%. Kemudian barang-barang ataupun jasa lainnya tepatnya yang juga dikenakan PPN 12%, misalnya untuk jasa pendidikan premium, lalu ada jasa pelayanan kesehatan medis premium, sampai untuk penggunaan listrik dengan daya 3.500 sampai 6.600 volt ampere, ini juga akan dikenakan PPN 12%. Selain mengumumkan kenaikan tarif PPN, pemerintah juga sudah menetapkan paket stimulus ekonomi untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Kita lihat apa saja insentif yang disiapkan oleh pemerintah khususnya bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Stimulus yang pertama yaitu adalah kebijakan bantuan pangan atau beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan kepada 16 juta penerima bantuan pangan selama 2 bulan. Jadi hanya 2 bulan awal yaitu di Januari dan Februari 2025. Kemudian pemerintah juga memberikan stimulus berupa PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP sebesar 1% dari kebijakan PPN 12% ini untuk kebutuhan pokok seperti minyak goreng yang termasuk merek minyak kita, kemudian untuk gula industri dan juga untuk tepung terigu yang tetap dikenakan PPN sebesar 11%. 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan pemirsa, untuk kelompok ataupun rumah tangga berpendapatan rendah ini juga ada stimulus berupa diskon tarif listrik yaitu 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere, tapi lagi-lagi hanya berlaku di bulan Januari dan Februari 2025. Tujuannya tentu adalah untuk lebih mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga berpendapatan rendah. Nah, selain itu pemirsa, stimulus dari pemerintah ini nantinya paling banyak akan dinikmati oleh masyarakat kelas menengah. Kita lihat apa saja paket stimulus ekonomi yang disediakan untuk kelas menengah. Yang pertama adalah insentif yang telah berlaku kepada yang sebelum-sebelumnya ini sudah berlaku dan juga kembali diterapkan, yaitu PPN ditanggung pemerintah untuk properti. Jadi untuk
properti dengan nilai sampai dengan 5 miliar rupiah dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan 2 miliar rupiah ini akan dibebaskan dari PPN atau ditanggung oleh pemerintah. Dengan skemanya dari Januari sampai Juni 2025 ditanggung pemerintah sebesar 100%, sementara dari Juli sampai Desember 2025 ditanggung sebesar 50%. Selain PPN DTP untuk properti, ada juga PPN DTP untuk otomotif, ini khususnya bagi kendaraan hybrid ataupun kendaraan listrik, dan juga akan ada diskon tarif listrik 50% sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu berlaku di bulan Januari dan Februari untuk daya terpasang 2.200 volt ampere. Masih untuk kelas menengah, pemirsa, kita lihat insentif selanjutnya ada di sektor ketenagakerjaan, khususnya yang akan diberikan dalam bentuk insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi ini khusus untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan seperti yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ataupun melalui Kartu Prakerja. Satu lagi pemirsa, untuk kelas menengah pemerintah akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khusus bagi pekerja sektor industri padat karya. Satu lagi tentunya insentif yang diberikan bagi kelompok dunia usaha ataupun UMKM yang tentunya menjadi backbone atau tulang punggung dari perekonomian nasional. Insentifnya berupa apa saja, yakni berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%, kemudian juga UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah tetap akan dibebaskan dari PPh, dan juga akan ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan membeli mesin, ini akan ada subsidi bunga sebesar 5%. Nah pemirsa, itulah sejumlah kebijakan ataupun paket insentif ekonomi, stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah akan berlaku mulai tahun depan. Kita tentu harapkan semua ini akan berjalan dengan efektif dan juga tepat sasaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.